Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai konseling individu pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mbak Sinta ya? Iya. Kelas 12-3. Benar sekali. Kemarin yang mengikuti lomba itu ya? Iya. Kemarin itu lewat di beranda itu. Oh iya. Nah, Mbak Sinta ini asli mana? Saya asli Grobogan sekarang. Terus Sekolah di Kudus. Nah, di Kudus ini di mana? Ngekos? enggak di pondok pesantren. Oh, pondok pesantren. Sekali mendayung 2 pulau kali ya. Dapat ilmu agamanya, dapat ilmu umumnya ya. Alhamdulillah. Nah, Mbak Sinta tadi pagi berangkat sekolah naik apa? Sepedaan. Setiap hari ya? Sehat berarti. Ya. Sebelumnya Mbak Sinta udah pernah mengikuti konseling individu belum? Belum pernah. Ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individu ya. Konseling individu adalah layanan konseling yang diselenggarakan oleh guru BK terhadap siswa dalam rangka untuk penuntasan masalah siswa. Jadi dengan adanya layanan konseling individu ini diharapkan mampu membantu siswa dalam menemukan jalan keluar untuk memecahkan masalah. Nah, seperti itu. Tapi nanti dikembalikan lagi kepada Mbak Sinta untuk langkah apa yang akan diambil Mbak Sinta ke depannya, gitu ya. Dan di konseling individu ini ada beberapa asas, di antaranya asas keterbukaan, di mana nanti Mbak Sinta menceritakan masalahnya dengan secara terbuka, nggak perlu ada yang ditutupin, nggak usah malu ya, karena di dalam konseling individu ini juga ada asas kerahasiaan. Nanti yang tahu cuma kita berdua, tidak akan sampai kemana-mana, gitu ya. Jadi aman seperti itu berdua ya. Nah, ada asas kesukarelaan juga. Mbak Sinta ikut konseling individu ini sukarela ya? Iya, Keinginan sendiri ya. Kemarin Mbak Sinta sempat ingin cerita kepada Ibu ya. Nah, kira-kira ini nanti kesepakatan waktunya 45 menit ke depan bisa? Oke, bisa ya. Insya Allah nanti kalau misalnya belum sampai final, nanti kita bisa lanjut pertemuan berikutnya. Oke. Nah, gimana Mbak Sinta udah siap untuk mengikuti konseling individu pada siang ini? Oke, siap ya. Nah, kemarin Mbak Sinta sempat mau cerita sama Ibu ya. Kira-kira apa yang ingin diceritakan Mbak Sinta tadi? Saya itu memiliki kayak memiliki perasaan yang insecure banget sama tubuh, karena dulunya is okay sih, tapi karena berjalannya waktu menemukan orang-orang baru, kayak saya merasa insecure dengan diri sendiri, dengan postur tubuhku. Kenapa sih aku seperti ini? Sampai kadang orang-orang itu melihat kayak tatapan yang gak enak banget gitu loh. Saya, kenapa sih saya begini gitu badannya gitu. Ya, kalau boleh tahu insecure-nya Mbak Sinta itu mengenai apa? Mengenai postur tubuh. Postur tubuh yang seperti apa ya? Ya, kalau mungkin menurut saya dan teman-teman cewek yang lain tuh biasa aja ya, maksudnya ya nggak kalau gimana, tapi kalau di mata cowok itu enggak. Jadi saya itu tatapan mereka itu membuat saya nggak nyaman. Kadang saya mikir sendiri kayak salahku apa gitu, padahal kan dia ini yang dibutuhkan gitu, terus saya harus gimana gitu. Ya. Nah, dari cerita Mbak Sinta ini nanti Ibu akan menggunakan pendekatan realitas dengan strategi WDEP. Nah, apa itu WDEP? WDEP itu W-nya want. Want itu apa? Keinginan. Keinginan. Want, keinginan ya. Terus do apa dalam bahasa Inggris? Melakukan. Do and direct ya. Nah, selanjutnya E-nya itu evaluasi.
mencapainya itu planning. Nah, want-nya nanti kira-kira Mbak Sinta itu keinginannya seperti apa? Nah, terus nanti do-nya Mbak Sinta itu akan melakukan apa supaya keinginan itu tercapai. Dan evaluasinya nanti kita evaluasi bareng-bareng. Kira-kira nanti apa yang diinginkan dan dilakukan Mbak Sinta itu sejalan atau tidak. Dan nanti kita planning ke depannya. Kira-kira rencana Mbak Sinta apa sih biar keinginannya tadi tercapai gitu, oke? Bisa dimengerti Mbak Sinta? Oke. Nah, di sini Ibu tanya ya. Kira-kira dengan Mbak Sinta tadi merasa insecure dengan postur tubuhnya, kira-kira apa yang diharapkan Mbak Sinta? Misalnya kayak tadi biar teman laki-lakinya tidak berpikir yang tidak kayak gitu ya. Yang bisa dituliskan di sini, kira-kira keinginan Mbak Sinta itu apa sih gitu ya? Saya sendiri bingung keinginan saya itu maksudnya dari segi saya sendiri atau dari orang lain. Maksudnya saya sendiri tuh harus gimana atau bagaimana? Dari kamu dulu ya, karena kan kita tidak bisa mengubah pola pikir orang lain ya, jadi kita harus dari diri sendiri dulu, oke? Ini keinginan Mbak Sinta berarti apa? Coba dibacakan. Mungkin saya akan memakai pakaian yang tapi kan sekolah ya seragam sekolah, sedangkan saya sudah kelas 3 dan mungkin saya akan melakukan olahraga sih. Nah, Ibu mau tanya, boleh nggak pengen tahu berat badan dan tinggi badan Mbak Sinta berapa? 51, tingginya mungkin 158. 158 ya? Oh, tinggi atau berarti ya? Dia 158, Ibu cuma 152. Iya, pendek kan ya? Oke. Nah, dari keinginan Mbak Sinta ini, kira-kira apa yang akan Mbak Sinta lakukan untuk mencapai keinginan ini? Coba bisa ditulis. Keinginan mungkin makanya olahraga sih. Yang ingin dilakukan Mbak Sinta, yang akan dilakukan Mbak Sinta. Ya, boleh dibaca ya. Nah, kira-kira nanti ketika Mbak Sinta memiliki keinginan ini dan melakukan ini, apakah cukup untuk nanti keinginan Mbak Sinta itu terrealisir? Mungkin
gak bisa merubah pola pikir orang. Saya juga bingung. Berarti kita kembalikan lagi kepada si pelaku ya. Iya. Nah, tapi kita dari diri Mbak Sinta ada usaha untuk, misalnya ini tadi keinginan Mbak Sinta tidak memakai pakaian yang sempit lagi gitu ya. Jadi itu usaha Mbak Sinta ya, termasuknya di situ. Nah, tapi kalau kata teman-teman Mbak Sinta itu emang gendut enggak kan? Enggak gendut, mungkin nggak gendut sih, mungkin saya memiliki pantat yang lebih besar daripada orang lain, padahal itu saya keturunan gitu loh. Oh gitu ya. Heeh. Genetik ya. Tapi ya gitu. Itu teman-teman Mbak Sinta di kelas apa di lingkungan luar? Kalau aku sih mungkin di sekolah ya, soalnya kalau di luar sekolah itu jarang berinteraksi sama cowok sih. Nah berarti kan itu berlangsung di kelas ya. Kira-kira dalam pembelajaran kegiatan belajarnya Mbak Sinta di kelas itu, kalau hal seperti itu terjadi terus menerus, apa yang dirasakan Mbak Sinta? Stres ya mungkin, soalnya kalau jujur nih emang gak nyaman banget sih kan, kalau cowok-cowok suka ngeliatin terus kayak ketawain, terus diceritain ke circle-nya ya, oh itu lo lihat toh gitu. Itu berarti bukan cuma perasaan Mbak Sinta ya, berarti emang Mbak Sinta tahu. Iya tahu. Iya. Bahkan mungkin pernah kayak temenku cewek itu bilang gitu loh, Sin kamu beginiin, Sin kamu begitu. Saya ya don gitu loh, salah saya apa? Saya cuma diam, duduk, berdiri, ngomong, udah. Tapi Seperti itu ya. Nah, kan kita tidak bisa merubah pola pikir orang lain ya. Nah, kalau misalnya dari Mbak Sinta biar tidak semakin stres atau jadi pikiran, kan kalau misalnya Mbak Sinta pikiran nanti bisa mengganggu kegiatan belajarnya Mbak Sinta ya. Nanti nilainya turun seperti itu kan. Kalau Mbak Sinta nanti kepikiran, biasanya sekarang itu apa ya, overthinking. Nah, nanti kira-kira Mbak Sinta itu mau melakukan apa, rencana ke depannya biar Mbak Sinta itu tidak terlalu stres, tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu? mungkin kalau yang sudah saya lakukan, mungkin saya menjauhi lah, nggak berinteraksi sama cowok, mungkin berinteraksi dengan orang-orang yang menurutku baik ya, tidak berinteraksi aja lah. Bisa minta tolong dituliskan planningnya ke depannya kira-kira apa gitu ya, yang lebih detail gitu ya, yang lebih runtuh. Oke. Planning untuk Ke depannya biar kami itu lebih percaya diri, tidak kepikiran, tidak stres. ini aja sih, Ya. belum kepikiran juga ya. Coba dibacakan Mbak Sinta. Mungkin dengan menyibukkan diri ke hal-hal positif seperti lomba atau organisasi apa gitu, terus juga ya sedikit interaksi lah daripada
Gitu ya. Oke. Berarti Mbak Sinta mulai saat ini harus bisa berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang positif. Ini seperti yang ditulis Mbak Sinta ya. Melakukan hal-hal yang positif seperti mengikuti lomba. Biasanya Mbak Sinta mengikuti lomba apa? Kegiatan hal-hal positif Mbak Sinta. Kayak ikut isai, ikut lomba karya tulis ilmiah, juga bisa lomba reels Instagram, punya anchor gitu. Hebat ya Mbak Sinta. Keren. Semoga kemarin berarti belum pengumuman ya? Belum, kalau juga belum bisa. Oke, semoga sukses ya. Ya. Dan Mbak Sinta harus bisa berkomitmen ini ya untuk melakukan rencana-rencana Mbak Sinta ini. Oke, bisa memahami Mbak Sinta? Nah, nanti kalau Ibu ingin mengetahui perkembangan progresnya Mbak Sinta, bisa nanti kita melakukan pertemuan lagi. Oke, kapanpun Mbak Sinta butuh Ibu siap, oke? Oke, terima kasih. Kapanpun pokoknya Mbak Sinta nanti kabari Ibu aja ya. Iya. Nah, setelah mengikuti konseling ADES yang hari ini, kira-kira pemahaman baru yang Mbak Sinta dapatkan? Mungkin saya bisa lebih bisa perasaan overthinking saya mungkin bisa lebih menurun karena lebih plong dan lega, bisa cerita sama orang lain, terus bisa dikasih saran juga tanpa memaksa harus gini-gini. Oh iya. Perasaan Mbak Sinta setelah mengikuti konseling ini Ya lebih lega aja, bisa cerita, bisa sharing-sharing. ya. Nah, di sini Ibu ada angket kepuasan konseling. Bisa minta tolong diisi Mbak Sinta ya. Ya, ini ada evaluasi hasil ya, bisa diisi juga. Oke, terima kasih ya Mbak Sinta. Dan ini untuk diingat ya komitmennya. Kira-kira nanti Mbak Sinta melakukan apa gitu kan? Ya, tidak terlalu dipikirkan, tidak tertunggu. Ya. Oke. Nah, mengingat waktu kita sudah selesai, kalau nanti tadi yang Ibu katakan, kalau misalnya Ibu pengen tahu nih plan ke depannya Mbak Sinta progresnya seperti apa, nanti Ibu bisa ya menghubungi Mbak Sinta. Kalau nanti Mbak Sinta bisa datang kepada Ibu. Nah, kira-kira seminggu ke depan lah ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri, kira-kira ada pesan atau kesan Mbak Sinta selama konseling ini berlangsung? Keren banget, saya jadi lebih lega, bisa menceritakan sama orang lain, terus konselornya juga enak, kakaknya ibunya juga enak, kayak bisa cerita, terus juga bisa memberikan saran. Keren sih. Terima kasih ya Mbak Sinta. Oke, sebelum kita akhiri,
mari kita berdoa. Tadi kan pembukaan berdoa, penutupan juga berdoa ya. Yes. Sebelum kita akhiri pada kegiatan siang hari ini,